Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Tiah Ramadhani. Di sini saya akan membahas materi 3, yaitu tentang sejarah dan perkembangan fikih. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan. Ilmu fikih adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat penting dengan kedudukannya kala kehidupan umat Islam. Sejarah dan perkembangan fikih terbagi menjadi 5, yaitu sejarah perkembangan fikih pada zaman Rasulullah, sejarah perkembangan fikih pada zaman sahabat, sejarah perkembangan fikih pada zaman tabi'in, sejarah perkembangan fikih pada zaman mujtahid, dan sejarah perkembangan fikih pada masa pembukuan ushul fikih. Sejarah perkembangan fikih pada zaman Rasulullah. Periode ini berlangsung selama 20 tahun, beberapa bulan yang dibagi kepada 2 masa. Pertama, kepada Nabi masih ada di Makkah melakukan dakwah perorangan secara sembunyi-sembunyi dengan memberikan penekanan kepada aspek tauhid, kemudian diikuti dengan dakwah terbuka. Kedua, sejak Nabi hijrah ke Madinah, pada masa ini terbentuklah negara Islam yang dengan sendirinya memerlukan seperangkat aturan hukum untuk mengatur sistem masyarakat Islam Madinah. Sejarah perkembangan fikih pada zaman sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah, maka yang berperan besar dalam pembentukan hukum Islam adalah para sahabat Nabi. Periode ini bermula dari 11 Hijriah sejak Rasulullah wafat hingga akhir abad pada Hijriah kurang lebih 101 Hijriah. Sejarah perkembangan fikih pada zaman tabi'in. Pada masa ini juga semakin banyak terjadinya perbedaan dan perdebatan antara para ulama mengenai hasil ijtihad, dalil, dan jalan-jalan yang ditempuhnya. Perbedaan dan perdebatan tersebut bukan saja antara ulama satu daerah dengan daerah yang lain, tetapi juga antara para ulama yang sama-sama tinggal dalam satu daerah. Sejarah perkembangan fikih pada zaman mujtahid. Akhir abad pertama muncul mujtahid dalam furu' yang termasyhur antaranya mazhab Abi Hanifah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Ahmad ibn Hanbal. Sejarah perkembangan fikih pada zaman pembukuan ushul fikih. Salah satu yang mendorong diperlukannya pembukuan ushul fikih adalah perkembangan wilayah Islam yang semakin luas sehingga tidak jarang menyebabkan timbulnya berbagai persoalan yang belum diketahui kedudukan hukumnya. Dengan disusunnya kaidah syar'iyah dan kaidah lughawiyah dan berijtihad pada abad 2 Hijriah, maka telah terwujudlah ilmu ushul fikih. Dikatakan oleh Ibnu Nadim bahwa ulama yang pertama kali menyusun kitab ilmu ushul fikih ialah Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Akan tetapi kitab tersebut tidak sampai kepada kita. Periode ini metode penggalian hukum juga bertambah banyak, baik corak maupun ragamnya. Dengan demikian bertambah banyak pula kaidah-kaidah istinbat hukum dan teknisi penerapannya. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah dalam memutuskan perkara membatasi ijtihad dengan menggunakan Al-Quran, hadis,
fatwa sahabat yang telah disepakati dan berijtihad dengan menggunakan penalarannya sendiri seperti istihan. Sekian dari saya. Jikalau ada kata-kata yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.